Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikra dengan NIM 123450114. Perkenalkan, nama saya Juzebrina Saragi dengan NIM 123450085. Saya Sarah Wasni dengan NIM 123450057. Saya Nurul Istiqomah dengan NIM 123450054. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pemrograman statistik dengan R. Pertama, kita buka aplikasi RStudio. R sendiri merupakan sebuah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk analisa statistik dan grafik yang dapat dijalankan di beberapa sistem operasi. Bahasa pemrograman R menyediakan beragam teknik analisa statistik. Untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan R, dapat memanfaatkan aplikasi RStudio yang menyediakan beberapa tools yang mudah dipahami dan digunakan dalam menganalisa data secara statistik serta menampilkan plot menggunakan R secara mudah dan efisien. Pada bagian kiri atas adalah source atau editor. Kemudian pada bagian kiri bawah adalah konsol yang digunakan untuk mengeksekusi perintah. Pada R sendiri terdapat simbol dan operasi. Yang pertama, addition, yaitu operator untuk penjumlahan. Yang kedua, subtraction, yaitu operator untuk pengurangan. Yang ketiga, multiplication, yaitu operator untuk perkalian. Yang keempat, division, yaitu operator untuk pembagian. Yang kelima, exponentiation, yaitu operasi pemangkatan. Yang keenam, modulus, yaitu untuk mencari sisa pembagian. Yang terakhir, integer, untuk mencari bilangan bulat hasil pembagian saja dan tanpa sisa pembagian. Kemudian, di R juga ada tipe data. Yang pertama, data numerik. Data numerik adalah tipe data yang berisi angka-angka yang dapat dihitung menggunakan operasi aritmatika, baik bilangan bulat maupun pecahan. Yang kedua, integer. Integer adalah tipe data dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, baik positif maupun negatif, tanpa komponen pecahan. Yang ketiga, boolean, yaitu tipe data yang memiliki dua nilai, yaitu benar dan salah. Yang terakhir, string, tipe data yang berisi karakter atau string teks. Kemudian, di R juga ada package. Yang pertama, dplyr. Digunakan untuk memanipulasi data seperti filtering, sorting, grouping, dan melakukan operasi agregasi. Yang kedua, ggplot2 digunakan untuk melakukan visualisasi data secara estetik dan lebih berkualitas. Kemudian, tidyr yang digunakan untuk merapikan data seperti mengubah bentuk dan hierarki data, mengekstrak nilai dari kolom string, dan menangani data yang hilang. Terakhir, readxl digunakan untuk memproses data Excel. Pada R sendiri terdapat operasi aritmatika. Yang pertama adalah operasi penambahan. Kita coba 3 ditambah 4, kemudian kita run. Outputnya akan menghasilkan angka 7. Ini di bawah sini ya. Kemudian pengurangan. Misalnya 8 dikurang 7. Kemudian kita run. Maka outputnya akan menghasilkan angka 1. Kemudian yang ketiga, perkalian. Kita coba 2 dikali 7, kemudian run. Maka outputnya akan menghasilkan angka 14. Kemudian
pembagian. 8 dibagi 2 kitaran, maka outputnya akan menghasilkan angka 4. Kemudian eksponensial 3 pangkat 3. Kemudian di run, maka outputnya akan menghasilkan angka 27. Kemudian ada variabel. Variabel sendiri adalah sebuah nama atau identifikasi yang diberikan untuk menyimpan suatu nilai data dalam memori komputer. Untuk memasukkan nilai pada suatu variabel dapat menggunakan assign. Mari kita contohkan di bawah sini. Misalkan kita mau menulis variabel 100, maka kita tuliskan variabel, kemudian tanda assign, kemudian angka yang kita mau yaitu 100. Di bawahnya kitaran, di bawahnya kita tulis variabel lagi. Kemudian run. Maka outputnya akan menghasilkan angka 100. Nah, nilai dalam variabel juga dapat ditambahkan menggunakan operasi aritmatika seperti ini. Yang pertama kita deklarasi variabel dan di sini variabelnya saya buat N1. Nah, N1 bernilai 15. Kemudian lanjut buat variabel yang kedua. N2 nilainya 25. Kemudian setelah seperti ini kita sudah dapat melakukan operasi aritmatika pada variabel. Nah, kita dapat menuliskannya seperti ini. N1 ditambah N2. Kemudian Ctrl A, Ctrl Enter. Nah, tuh. Hasilnya sudah ada. Nih. Benar kan guys? 15 tambah 25, 40. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah tipe data R. Yang pertama yang akan saya bahas adalah numerik. Numerik terdiri dari bilangan real. Contoh penulisannya dalam R adalah seperti ini. A bernilai 50. Kemudian kita panggil A. Kemudian kita run. Nah, yang kedua, contoh dari numerik adalah bilangan desimal. Jadi, saya akan mengambil itu yang sama. Kemudian, kemudian kita tuh. Terus, contoh ketiga adalah bilangan negatif. Sama seperti tadi. Nah, yang keempat adalah bilangan positif. Dapat dituliskan seperti tadi. Kemudian kita panggil. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah boolean. Boolean adalah tipe data R yang merupakan logika yang berisi value benar dan salah. Penulisannya di R dapat dituliskan seperti ini. T dan F merupakan
false. Nah, misal kita kejadiannya adalah true, maka kita tuliskan T. Kemudian kita, nah, dan untuk false kita tinggal panggil F, maka seperti itu. Yang ketiga adalah tipe data R karakter. Karakter adalah tipe data yang berbentuk teks. Penulisannya dapat dituliskan seperti berikut. Kemudian jangan lupa ketik 2. Kemudian kita panggil char. Dan dilakukan seperti tadi di run. Nah, seperti itu. Untuk melihat kelasnya dapat dilakukan seperti ini. Kemudian tuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang vektor. Vektor adalah objek data paling sederhana yang ada pada R dan merupakan kombinasi dari berbagai nilai sesuai dengan data yang dimasukkan. Tipe data yang dimasukkan dapat berupa numerik, karakter, ataupun nilai boolean. Untuk membuat suatu vektor, gunakan fungsi C dan buka kurung dan tutup kurung. Berikut adalah contoh penggunaan fungsi C. Kemudian setelah ditulis seperti itu, kita panggil dan sudah bisa di run. Nah, hasil akan terlihat seperti ini. Kemudian untuk contoh yang berupa karakter dapat dituliskan seperti ini. Kemudian lakukan cara yang sama seperti yang di atas dan akan mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian, untuk membuat suatu vektor yang sekuensial atau berurutan, dapat menggunakan simbol titik 2 yang berarti sampai dengan, dan fungsi sekuensial pada R menggunakan sek, buka kurung, dan tutup kurung. Cara penggunaan fungsi sekuensial dapat dilakukan seperti ini. Kemudian kita panggil, akan mendapatkan nilai seperti itu. Kemudian untuk contoh yang menggunakan titik 2 dapat dilakukan seperti ini. Dan sama seperti tadi dipanggil dan menghasilkan hasil seperti itu. Kita dapat melakukan operasi vektor menggunakan operator-operator aritmatika seperti ini. Pertama kita tuliskan vektor yang pertama. Kemudian vektor yang kedua.
Nah, data vektor 1 dan vektor 2 sudah masuk ke dalam RStudio. Kemudian kita dapat melakukan operasi penjumlahan dan akan menghasilkan hasil seperti itu. Untuk operasi perbandingan dapat dilakukan seperti ini. Kita akan mencari nilai yang kurang dari 15 berdasarkan data dari 5 sampai dengan 20. Dan nilainya akan seperti itu dalam bentuk boolean. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang matriks. Vektor yang tadi telah saya buat juga termasuk dalam matriks, namun dia adalah matriks satu dimensi, hanya memiliki satu baris dengan beberapa kolom atau beberapa baris dengan satu kolom. Pada R, sebuah matriks dapat dibentuk dengan menggunakan vektor. Saya akan mencontohkan caranya. Banyak ketawa jadi mata gue. Gue ketawa tadi, Cok. Cok, keluar semua energi gue. Kalau ketawa itu kan ada Ya, sel kekebalan tubuh yang namanya T-cell. Nah, dia akan menghasilkan hasil seperti ini. Fungsi matriks juga dapat digunakan untuk membuat matriks dua dimensi dengan menggunakan fungsi nrow untuk menentukan jumlah baris dan fungsi byrow untuk menentukan bentuk matriks berdasarkan baris atau kolom. Saya akan mencontohkannya. Maksud dari 1.218 ini adalah 1 sampai dengan 18. Jadi datanya ntar dari 1 sampai dengan 18. Kemudian kita dapat menuliskan seperti ini. Nah, kemudian jika true maka nanti akan diurutkan angkanya ke kanan, dan jika false akan diurutkan ke bawah. Berikut saya akan mencontohkan yang true. Setelah seperti ini kita panggil. Kemudian kita jalankan. Nah, akan membentuk seperti ini. Nrow 6 berarti akan vertikal ke bawah 6. Kemudian untuk contoh yang false, maka bentuknya akan seperti ini. Sama seperti tadi, kemudian kita jalankan. Nah, dua buah vektor yang memiliki panjang vektor sama juga dapat digabungkan membentuk sebuah matriks. Saya akan mencontohkannya di sini.
Kemudian untuk X2 kemudian kita tuliskan seperti ini. Setelah itu di sini kita menggunakan true karena mau dibentuk memanjang ke samping. Setelah seperti ini kita panggil. Kemudian akan membentuk seperti ini. Ketika membuat sebuah matriks akan lebih mudah dipahami jika baris dan kolom matriks memiliki nama. Penamaan pada baris dan kolom matriks dapat dilakukan dengan memanfaatkan fungsi colnames yang berarti nama kolom dan rownames yang berarti nama baris. Berikut adalah contoh matriksnya.
Kemudian setelah seperti ini kita dapat memanggilnya. Kita run, akan menghasilkan hasil seperti ini. Operasi aritmatika matriks juga dapat dilakukan menggunakan R, dengan menggunakan instruksi yang sama saat melakukan operasi aritmatika pada vektor. Berikut ini adalah contoh penggunaan operasi aritmatika pada matriks. Jadi saya akan melakukan deklarasi, itu saya ingin mendeklarasikan F6. Saya ingin matriksnya akan memunculkan angka dari angka 1 hingga 30. Lalu untuk matriks, saya memilih true, yang mana nanti akan terlihat bahwa matriks tersebut akan berurutan dari kiri ke kanan, dari angka paling kecil hingga besar. Dan untuk jumlah barisnya, saya ingin ada 5 baris ke bawah. Ya, di sini akan saya melakukan panggil variabel dari M6. Selanjutnya, saya ingin menampilkan bagaimana cara melakukan operasi perkalian pada matriks. Di sini saya ingin mengalihkan variabel M6 dengan angka 2. Sehingga terlihat hasilnya bahwa setiap angka pada variabel M6 ini dikalikan dengan angka 2. Selanjutnya, pada matriks dapat juga dilakukan komparasi nilai matriks dengan nilai tertentu. Misalnya, ingin melihat nilai matriks yang kurang dari 17. Di sini saya akan membuat nilainya, yaitu M6 kurang dari 17. Hasilnya akan seperti ini. Setelah dilihat bahwa angka-angka yang kurang dari 17 itu akan bernilai true, sedangkan yang memiliki nilai di atas 17 itu akan bersifat akan menampilkan nilai false. Lalu selanjutnya saya akan mencoba melihat apa saja nilai yang memiliki sifat true, yaitu yang kurang dari 17. Jadi saya menggunakan kurung siku. Nah, kurang dari 17. Ya, jadi angka-angka yang kurang dari 17 terlihat di sini, yaitu angka 1, 7, 13, 2, 8, 14, 3, 9, 15, 4, 10, 16, 5, 11, 6, dan pada bahasa pemrograman R tersedia beberapa fungsi sederhana untuk menghitung operasi matriks sehingga menjadi lebih mudah. Beberapa di antaranya yaitu fungsi penjumlahan pada baris dan kolom, yaitu menggunakan row sums untuk baris dan col sums untuk kolom, serta fungsi rata-rata menggunakan row mains dan col mairs. Itu adalah contoh penggunaan fungsi-fungsi tersebut. Ini saya variabel mobil, jenis-jenis mobil. Sini saya akan menampilkan bilangan yang nantinya akan menjadi harga dari pada jenis-jenis mobil tersebut.
Sini terdapat dua variabel, yaitu Mazda dan Toyota. Ya, jadi di sini adalah variabel Mazda dan di sini adalah angka-angka dari harga pada variabel Mazda. Di sini juga ada variabel Toyota dan harga. Selanjutnya saya ingin menampilkan hasil dari fungsi yang sudah saya tulis di sini. Ya, jadi dapat terlihat bahwa pada baris pertama itu terdapat nilai harga pada variabel Mazda, sedangkan pada baris kedua terlihat harga-harga dari variabel Toyota. Di sini saya akan jelaskan harga-harga dari variabel Mazda dan Toyota pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Fungsi ini nantinya akan menampilkan harga matriks berdasarkan bulan pada kolom. Jadi misalnya nanti pada bulan Juni akan ditampilkan harga Mazda dan juga Toyota pada bulan Juni. Saya akan memanggil variabel price matrix sehingga hasil terlihat seperti ini. Pada bulan Juni terdapat nilai dari Mazda dan Toyota, begitu seterusnya hingga Oktober. Sini saya akan memanggil berdasarkan kolom, yaitu
Ketika saya menulis Olsa price matrix, maka ditampilkan hasil penjumlahan berdasarkan kolom. Jadi pada bulan Juni itu dijumlahkan harga dari variabel Mazda dan Toyota. 450 ditambah 650. Hasilnya jadi 1100. Itu seterusnya hingga pada bulan. Sedangkan fungsi ini akan menampilkan jumlah dari harga Mazda dan Toyota berdasarkan baris. Jadi semua harga di sini itu dijumlah sehingga hasilnya 2.649 untuk Mazda dan Toyota. Hasilnya adalah 2.711. Selanjutnya, penambahan baris atau kolom pada matriks juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan fungsi cbind untuk kolom dan rbind untuk baris. Contohnya adalah seperti ini. Saya mendeklarasikan variabel Suzuki. Saya masukkan angka-angka yang akan saya tampilkan nanti. Di sini saya menggunakan rbind. Ini saya akan memanggil variabel dari price matrix. Ya, jadi hasil dari yang saya tulis sebelumnya, rbind price matrix Suzuki, yaitu menambahkan variabel Suzuki ke baris baru. Jadi Suzuki dan nilai-nilainya, nilai-nilai harganya itu ditambahkan ke matriks sebelumnya yang terdapat harga dari Mazda dan Toyota. Pada proses analisa data statistik, kadang kita akan memilih beberapa baris atau kolom pada sebuah matriks. Pada bahasa pemrograman R, potongan atau slicing baris atau kolom dapat dilakukan dengan menggunakan simbol koma dan angka sebelum untuk menentukan baris dan angka setelah tanda koma untuk menentukan kolom. Berikut ini adalah contoh penggunaannya. Di sini saya akan membuat variabel baru, yaitu M8. Saya ingin menampilkan angka dari 1 hingga 24. Untuk bentuknya, saya memilih untuk menampilkannya secara memanjang. Jadi dari kiri ke kanan berurutan, dan untuk jumlah barisnya adalah 4. Dan saya akan mengambil variabel dari M8. Oke. Selanjutnya saya ingin menampilkan hanya pada baris 1 hingga baris yang ketiga dari variabel M4.
Em, jadi kalau saya tulis M8 siku 1 sampai 3 dan juga ada koma di belakangnya, berarti itu akan menampilkan em, baris 1 hingga 3 dan kolom 1 hingga 6 dari variabel M8. Selanjutnya, saya ingin menampilkan baris 1 sampai 3 dan menampilkan kolom dari row ini adalah kolom 3 hingga dapat hasilnya yaitu pada baris terlihat baris 1 hingga baris 3 dan untuk kolomnya itu ditampilkan kolom 3, 4, dan 5. Selanjutnya ada data frame. Data frame adalah bentuk struktur data yang menggambarkan sebuah tabel yang tersusun dari beberapa baris dan kolom. Untuk membuat sebuah data frame pada R, dapat menggunakan fungsi data.frame. Berikut ini adalah contoh penggunaan fungsinya. Di sini saya akan deklarasikan variabel kelas. Di sini ada kelas RA, ada kelas RB, dan juga ada kelas RC. Saya juga akan mendeklarasikan variabel jumlah. Ada 46 dan 39. Saya akan menampilkan data dari kelas dan jumlah. Saya akan variabelnya. Jadi untuk kelas itu disusun ke bawah RA, RB, dan RC dan jumlahnya juga. Pada kasus nyata suatu data frame terkadang banyak kolom sehingga terkadang kesulitan saat akan menggunakan kolom tertentu. Nah, untuk mengakses nilai dapat dilakukan menggunakan tanda dolar, simbol dolar, diikuti nama kolom. Contohnya, di sini saya akan manggil variabel siswa untuk data kelasnya saja. Jadi mahasiswa, lalu ditulis simbol dolar dan juga kelas. Lalu untuk jumlahnya dituliskan sama persis seperti sebelumnya. Ada jumlah. Akses ke nilai suatu contoh juga dapat menggunakan tanda fungsiku. Tulis namanya. Contohnya itu misal variabel siswa tadi. Fungsiku, tanda petik, dan tuliskan apa yang ingin ditampilkan. Di sini saya akan menampilkan kolom hijau. Lalu selanjutnya saya akan lakukan dari kelas yang
perbedaan dari fungsi tersebut jika menggunakan simbol dolar, maka hasilnya akan berupa satu baris, dan jika menggunakan kurung siku, hasilnya akan ditampilkan lalu untuk jadi baris juga bisa dilakukan dengan menggunakan kurung sikunya 2 kali, lalu tuliskan variabel yang ingin. Misalnya saya ingin membangun kelas. Nah, jika ditulis seperti ini, terlihat kelas variabel kelas itu hasilnya memanjang. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa kegunaan dari fungsi list dir. Nah, dir, list adalah struktur data yang memungkinkan kita untuk menyimpan berbagai tipe data dalam satu objek. Berbeda dengan vektor yang hanya dapat menyimpan tipe data yang sama, list bisa menyimpan numerik, karakter, logika, dan tipe data lainnya dalam satu wadah. Nah, di sini mari kita lihat contoh pembuatan list pada R. Nah, berikut adalah potongan kode yang membuat sebuah list dengan elemen-elemen yang berbeda. Di sini kita membuat list yang bernama data 1 dengan 3 elemen, dan di mana elemennya itu yang pertama itu string science, yang kedua itu ada integer 2024, dan yang ketiga ada string 1A. Nah, untuk menampilkan list dir, kita bisa menggunakan fungsi cukup mengetikkan nama list. Nah, dapat kita di sini, saya di sini menuliskan nama list data 1. Nah, mari kita lihat hasilnya. Pada bagian konsol, kita dapat melihat bahwa data 1 menghasilkan atau menampilkan hasil seperti ini, di mana list pertama yaitu sains, list kedua itu 2024, dan list ketiga itu 1A. Nah, di sini kita akan masuk kepada penjelasan data input dan output pada R. Di sini kita menggunakan file CSV, di mana file ini adalah jenis file yang menyimpan data dalam format teks, di mana setiap nilai dipisahkan oleh koma. Ini adalah format yang sering digunakan karena mudah dibaca dan diolah oleh berbagai aplikasi, termasuk Microsoft Excel dan R. Untuk mengimpor file CSV ke dalam R, kita menggunakan fungsi read CSV. Misalnya, jika kita memiliki file bernama sales record CSV, nah di sini saya kebetulan memiliki file tersebut. Kita bisa membacanya dengan kode berikut ini. Kita bisa mengetikkan kode ini. Di sini kita menyimpan data dari file CSV ke dalam variabel penjualan ini. Nah, pastikan file CSV berada di direktori kerja yang sama dengan file R. Nah, seperti ini. Nah, setelah diimpor, kita bisa menampilkan seluruh data dengan mengetikkan nama variabel. Mungkin bisa kita coba. Nah, seperti ini. Pada bagian konsol, kita diberikan file atau data dari file CSV sales record. Nah, dari sini kita dapat menggunakan fungsi head dan tail pada
CSV ini. Nah, untuk melihat berapa baris awal dari data, di sini kita misalkan untuk melihat 3 baris pertama dari data penjualan yang kita gunakan. Nah, di sini saya memasukkan kodenya. Nah, dapat kita lihat pada menu konsol yang telah menampilkan 3 baris pertama dari data, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran awal tentang isi file CSV. Nah, mungkin kita bisa mencoba lagi untuk melihat beberapa baris terakhir dari data. Nah, kita di sini menggunakan fungsi tail. Misalnya kita akan melihat 5 baris terakhir. Kita bisa menggunakan kode berikut ini. Sekitaran. Nah, di sini kita diberikan data 5 data terakhir dari file penjualan CSV. Nah, fungsi ini sangat berguna ya untuk mendapatkan gambaran akhir dari data besar tanpa perlu melihat seluruh data. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara membuka file Excel di R menggunakan paket read Excel serta bagaimana melakukan analisis dasar pada data yang kita import. Pertama-tama, kita perlu memastikan bahwa paket read Excel sudah terinstall di R. Jika belum, kita bisa menginstalnya dengan perintah berikut. Nah, karena saya sudah menginstalnya, saya tidak perlu memperlihatkannya di sini lagi. Ketika file atau paket sudah terinstall, kita dapat memuatnya dengan menggunakan fungsi library. Nah, untuk mengimport data dari file Excel, kita menggunakan fungsi read Excel dari paket read Excel yang sudah kita install tadi. Di mana di sini saya mengimport file Excel yang telah saya unduh, di mana file tersebut di direktori yang sama dengan lokasi kerja R yang saya punya. Nah, di sini kita menyimpan data dari sheet 1 di file sample sales data.xlsx ke dalam variabel sales. Untuk melihat beberapa bagian dari data ini, di sini kita menggunakan fungsi head. Nah, mungkin kita bisa langsung ke contohnya. Nah, misalnya untuk menampilkan 3 baris pertama dari data, kita menggunakan head cells, 3. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, dia akan menampilkan 3 baris pertama dari data yang kita import.
Jika misalnya kita ingin mengimport 5 baris, kita bisa menggunakan kode berikut ini. Nah, akan tampil pada menu konsol 5 baris data dari sheet 1. Nah, kode R ini juga digunakan untuk analisis dasar seperti jumlah, rata-rata, nilai minimum, dan maksimum. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan analisis dasar pada kolom tertentu. Misalnya untuk menghitung jumlah total dan rata-rata dari kolom value, kita bisa menggunakan fungsi sum dan min. Di sini saya akan langsung mempraktikannya. Yang pertama itu ada sum. Dapat kita lihat hasilnya. Hasil dari sum cells. Kedua itu ada min atau rata-rata. Selanjutnya ada min. Nah, kita bisa juga menampilkan nilai minimal dan maksimal pada data cells. Nah, dapat kita lihat hasilnya pada menu konsol nilai. Nah, di sini kita dapat melihat nilai sumnya yaitu 19.199.461 dan untuk minnya dia 49.229,39 dan untuk nilai minimalnya yaitu 106,3606 dan untuk nilai maksimumnya 99.878,49. Nah, untuk melihat ringkasan statistik dari data kita bisa menggunakan fungsi summary. Ini memberikan informasi seperti nilai minimum, kuartil, median, rata-rata, dan nilai maksimum dari setiap kolom. Oke, langsung saya contohkan. Nah, di sini diberikan nilai minimumnya berapa, kuartilnya, median, min, kuartil 1, kuartil 3, nilai maksimum, seperti itu. Menjalankan summary ini akan memberikan ringkasan statistik untuk setiap kolom dalam dataset. Di sini ada dataset
sales untuk rep ID, ada sales untuk rep name, year, dan value. Sekian dari kami, terima kasih.